Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam misioner buat kita semua. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ada bagian firman Tuhan yang ingin Kakak Vera sampaikan, yang ingin Kakak Vera bagikan kepada kita semua pada siang hari ini. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman yang begitu sering kita dengar. Namun tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena dalam firman Tuhan ini kita diperintahkan untuk mengasihi. Bukan saja mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kita juga diperintahkan untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sekarang kita mau memulai kegiatan Minggu Gembira pada siang hari ini dengan lagu pembukaan. Silakan Kakak Hana untuk lagu pembukaannya dan Kak Noel. Oke. Selamat pagi, selamat siang adik-adik. Selamat siang Kakak Noel. Iya. Siang Kak Noel. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Aku nggak tahu, ya dengar aja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Hari ini Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau Saudaraku dan sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, terima kasih Kak Noel untuk lagu pembukaannya. Adik-adik, anak-anak sekalian, sekarang kita mau dalam sikap teduh. Kita mau berdoa dulu. Mana jari jempol yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana jari telunjuk yang ini, apa kabar kamu, sembunyi,
sembunyi. Mana jari tengah, yang ini. Apa kabar kamu, sembunyi, Mana jari manis, yang ini. Apa kabar kamu, sembunyi, Mana jari kelingking, yang ini. Apa kabar kamu, sembunyi, Mana semuanya, yang ini. Ayo lipat tangan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami, berkatilah kegiatan kami hari ini. Berkatilah pastor, guru-guru, dan orang tua kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Miss Vera mau ajak anak-anak sekalian, kita mau berdoa ini, Nak. Berdoa kepada Santo Mikael. Santo Mikael ya, Nak ya. Malaikat Agung. Nah, Santo Mikael. Anak-anak yang sudah bisa membaca dalam teks, anak-anak yang belum bisa membaca mengikuti. Kita bersama-sama mendoakan doa Santo Mikael. 1, 2, 3. Santo Mikael, malaikat dengan rendah hati kami mohon semoga Allah dan terima belas para surgawi dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka setan dan roh jahat lainnya.
yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Nah, selamat datang buat anak-anak yang bergabung di Zoom. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Nanti di dalam bacaan Injil dan di dalam pendalaman materi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu memerintahkan supaya kita saling mengasihi, ya, bukan saja mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sekarang anak-anak ambil Alkitabnya, kita akan mendengarkan kitab suci dan pendalaman materi yang akan dibawakan oleh Kakak Hana. Kepada Kakak Hana, silakan Kak. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Ya, halo. Ya, oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan ya dari Injil Lukas. Semuanya yang udah bisa baca harusnya udah siap Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ini Alkitab Ready? saya. Ready. Oke. Ready, I'm ready. Ya, jadi kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas 6 ayat berapa? Ada yang udah baca? Ayat 27 sampai 38. 27 sampai 38 ya. Oke, ayo. Nanti berarti yang adik-adik kita kalau bergantian ribut nggak ya kira-kira? Kita coba dulu ya. Kalau memang rapi, nanti kita terusin. Jadi kakak duluan, baru adik-adik, baru kakak lagi. Oke? Berarti semuanya harus memperhatikan Alkitabnya. Kita baca ya, judulnya di sini dari firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Kakak duluan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang Mintalah mengutuk berkat kamu, bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, kepada meminta kepada orang yang Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, akan jasamu, orang-orang berdosa mengasihi juga orang-orang yang mengasihimu. 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34. Sedangkan jikalau kamu meminjam kepada orang-orang berdosa pun Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36.
hendaklah kamu murah hati, sama seperti adalah murah hati. murah hati. Ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah Berilah dan kamu akan ampuni. diberi. Ayat 38, kita sama-sama. Ampunilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang berat akan dikencang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam cobaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Pujilah Kristus. Tuhan, kita sudah mendengarkan Injil dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nonton satu video dulu, baru nanti kita lanjutkan. Oke, adik-adik. Sudah kelihatan YouTube-nya? Sudah, Kak. Sudah, Bu. Ada open itu. Cerita kitab suci. Teman-teman, saat ini kita akan mendengar pesan Yesus yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Tahukah teman-teman apa saja pesan Yesus itu? Inti pesannya adalah tentang mengasihi musuh dan hal menghakimi. Inilah pesan Yesus tersebut dengan lebih lengkap. Mengasihi musuh. Kamu punya musuh enggak? Semoga tidak. Jika punya, segeralah berdamai dengannya ya. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Waduh, kayaknya susah ya. Tetapi itulah tantangan pengikut Kristus. Minta berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi yang mencaci kamu. Tuhan, ampuni perbuatan mereka. Jika ada yang mengejekmu, berdoalah, semoga Tuhan mengubah hatinya. Ular, berterima kasihlah pada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu, padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jika pipi kirimu ditampar, beri juga pipi kananmu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan pula pipi kanan. Berikan jika ada yang meminta kepadamu. Misalnya nih, ada teman yang minta pulpen, kamu kasih satu pulpenmu ya. Jika ada yang mengambil bajumu, berikan baju yang lainnya juga. Mungkin dia tidak sanggup beli baju, kan kasihan. Berbuat baiklah kepada orang jahat, karena berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, kita tidak berjasa apa-apa. Kita jangan menghakimi orang lain, supaya kita jangan dihakimi. Misalnya nih, kita tuduh orang lain mencuri, padahal belum tentu benar kan? Kalaupun benar, kita tidak punya hak menghakiminya ya. Demikianlah pesan Yesus, diingat ya teman-teman. Amin.
Nih, adik semua sudah dengar tadi ceritanya ya, sama video ya. Ada banyak yang udah disampaikan. Ada kita harus apa? Tadi katanya apa? Mengasihi musuh dan tidak boleh menghakimi. Siapa sering dengar kata kasih? Siapa sering dengar? Kasih. Sekarang love itu sama kasih gitu ya bahasanya. Nah, ada siapa nih di sini? Kakak belum pada hafal semuanya ya. Kita mau belajar firman. Siapa di sini yang punya musuh? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya pada banyak teman ya. Itu Matthew tangan. Bilang tidak punya musuh. Saya punya musuh. Siapa itu yang bicara ya? Namanya siapa tuh? Adi. Wah, musuhnya kenapa? Punya musuh itu apa sih? Sering berantem, akurnya susah. Kenapa tuh? Karena sering rebutan sama teman. Tidak HP-nya kakak Oji. Bukan kamu. Oh, rebutan HP. Nah, itu yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini tentang mengasihi. Jadi, hari ini kita mau belajar apa sih kasih itu? Nah, misalkan ini Sabar. ya, kasih itu sabar, itu murah hati. Tapi sebelumnya kakak punya ilustrasi, punya cerita. Ini apa nih? Coki. Semua pada suka, tapi kita nggak bisa ketemu. Ya, jadi kakak punya coki. Misalkan kakak ada berapa? Ada berapa coki-cokinya? Ada 5. Nah, kakak mau kasih ke Irma. Dapat 2, ada Irma ya, yang kakak lihat aja nih di sini tulisannya. Ada Theo dapat 2. Nah, kalau Theo dapat 2 mau diapain coki-cokinya? Dibagi sama Bagi sama adik 1. Wah, keren. Adik 1. Bagus. Oke, tadi kalau Irma kalau 2 coki-coki mau diapain? Apa? Sama kakak. Sama kakak, hebat. Nah, bagaimana kalau cuma punya 1? Misalkan di rumah berdua atau sama. Aku punya kakak, punya adik. Kalian bakal ngapain? Bagi. Potong 2. Ya. Nah, kalau begitu, kira-kira kalau cuma punya 1, kalau mama lihat bakal ditambahin nggak? Ya. Pasti mama akan tambahin. Oh, kasih yang lain meskipun nggak sama. Nah, itu karena kasihnya mama juga pada adik-adik. Nah, sekarang kita tahu seperti firman Tuhan tadi ngomong, kasihilah ya sesamamu manusia. Nah, tapi Tuhan bilang nggak cuma sesamamu, tapi musuh. Gitu. Siapa yang pernah dijailin, pernah diolok-olok? Semua pernah ya? Atau enggak? Pernah. Samuel. Ya, kita pasti semua
ya, pernah dijailin, pernah diolok-olok, tapi balas nggak? Kalian pada balas? Berbuat baik. Tidak boleh membalas. Kadang-kadang balas. Nah, kita kalau kemarin kita balas, kita harus bertobat. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kita, siapa pernah nonton film Tuhan Yesus? Pernah nonton? Oh, Super Bu. Ya, dianiaya, diludahin. Padahal Tuhan Yesus salah nggak? Tidak. Enggak. Tapi karena Tuhan Yesus punya kasih yang besar, ya enggak balas itu semua. Gitu juga dengan kita. Nah, sekarang kakak punya ilustrasi lain. Ini ada air ya. Kisahnya ini Tuhan Yesus. Tuhan Itu. ya air lah kita lihat. Good. Ini air. Airnya penuh ya. Anggap penuh ya. Tuhan Yesus itu kasihnya banyak banget, penuh banget. Nah, sekarang ini kita. Ini adik-adik semua. Nah, Tuhan Yesus kasih-kasihnya buat kita, ya? Sekarang Tuhan Yesus kasih-kasihnya kasih terus. Ini dari umur lahir, umur 1, umur 2 sampai sampai tua. Nah, Tuhan Yesus kasihnya ada tiap hari nggak buat kita? Hari Tuhan kasihnya tuh gimana? Sampai tumpah-tumpah kayak ini. Kenapa, apa yang terjadi? Tidak berkesudahan. Ini sampai di gelasnya penuh dan Tumpah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tumpah-tumpah kasih harus diapain? Dibagi. Percuma kalau kita kasih Berbagi. kita kasih. Nah, amin firman Tuhan. Dan sekarang kita mau nonton satu film. Semua mic-nya boleh.
Halo, makasih. Oke, gimana seru ya ceritanya ya? Ada yang bisa menjelaskan tadi cerita tadi? Ada yang mau? Siapa yang ngerti cerita tadi boleh dijelasin apa? Ya, berbagi kepada orang yang susah. Siapa tuh yang bicara? Namanya siapa? Adek? Janus. Abang? James? Oh ya, berbagi yang susah. Boleh. Ada lagi? Siapa lagi nih mau bicara? Anjing itu mengasih cacing untuk burung-burungnya itu. Jadi nanti dibalas kebaikan. Dibalas kebaikan. Karena satu kebaikan, dia dapat kebaikan lagi ya? Iya. Oke, ada lagi adik-adik. Matthew angkat tangan. Ya, Matthew. Gimana Matthew? Mic-nya belum nyala. Mic-nya belum nyala, belum dipencet dulu. Abang. Bung Hamzanya cari makan untuk anak-anak kecil-kecil. Tiba-tiba anjingnya kasih. Setelah itu si Son itu kasih ikan yang banyak. Kasih ikan. Ya, iya. Jadi sama-sama senang ya dua-duanya ya. Ya. Sama diberkati. Iya, terima kasih adik-adik. Iya, jadi begitu juga dengan kita. Ketika kita berbuat baik, pasti Tuhan kasih berkat-berkat yang baik buat kita. Jadi kalau kita Amin. Iya, amin. Kalau kita baik sama Theo, bukan Theo yang balas. Nanti dari misalnya Matthew yang balas kebaikan ke kita, dari Irma, dari siapa lagi? Dari Viani, dari Faustin, Rafael, nanti yang balas dari mana-mana, nggak dari orang yang kita bantu. Jadi kita terus berbuat baik sama semua orang, terutama bukan sama teman-teman satu gereja aja loh, sama teman-teman tetangga, sama orang yang kita kenal, mungkin dia jahat sama kita, dia menurut dia nggak suka sama kita, tapi kita terus berbuat baik, maka Tuhan akan terus berbuat baik dan akan memberkati kita. Amin. Oke, ada satu video lagi adik-adik tentang Santo Santa. Jadi adik-adik lihat apa? Santo Yosef. Lain, kita lihat ya. Hari ini kita akan lihat Santo siapa yang kita akan pelajari. Kenapa sih ini? Mana yang ini tuh? Santo Santa. Teman-teman, tahukah kamu siapa Santo yang kita peringati pada tanggal 20 Februari? Ya betul, Santo Eucherius. Mau tahu kisah Santo ini? Santo Eucherius dilahirkan di Orleans, Prancis pada abad ke-8. Satu kalimat dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus menimbulkan kesan mendalam padanya. Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 1 Korintus 7 ayat 31. Pada tahun 714, Santo Eucherius meninggalkan rumahnya yang mewah untuk masuk ke sebuah biara di Benediktin. Setelah pamannya wafat, yaitu Uskup Orleans, pada tahun 721, Eucherius dipilih untuk menggantikannya. Eucherius menjadi seorang uskup yang bijaksana dan kudus.
Ia pernah dipenjara, pertama-tama dibuang ke Cologne, lalu ke sebuah benteng dekat Liege, lalu dibebaskan karena kelemah lembutannya dan kembali ke biara. Orang kudus kita melewatkan hari-harinya dengan tenang dalam doa hingga wafatnya pada tahun 743. Teman-teman, demikianlah kisah tentang Santo Eucherius. Terima kasih. Oke, tadi Santo siapa? Eucherius. Santo Eucherius. Santo Eucherius. Iya, semua Santo Santa tuh rajin baca Alkitab. Ya. Siapa di sini yang rajin berdoa dan baca Alkitab? Iya, bagus. Yang belum, jangan sampai terlambat ya. Nanti tunggu Tuhan datang. Kita terlambat ke Alkitab. Oke. Ya, ayat emasnya dan ini bisa dihafalkan ya di Lukas 6 tadi ayat 27 sampai 28. Coba kita baca sekali yuk. Lukas 6. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Yuk, kita kakak baca ya. Tapi pada kata kasihilah musuhmu, membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang amin. Amin. Nah, ini dihafalin ya buat adik-adik kakak-kakak kalau ada yang bisa sampai lancar dua-duanya ya, 27 dan 28. Sudah ditanda belum? Sudah ditandain. Iya. Oke. Ya, Tuhan. Terima kasih Kak Hana, terima kasih anak-anak semua. Tadi seru ya, sudah mendengarkan bacaan Injil, kita sudah menonton film, kita juga menonton film tentang anjing dan burung bangau, menonton Santo Eucherius. Eucherius. Nah, kita juga mendengarkan Santo dan Santa. Sekarang, nah, tadi di dalam bacaan Injil itu mengatakan, Miss Vera ingat jadi satu lagu. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Karena Bapa di surga murah hati, jika Bapa murah hati, maka sudah sepatutnya kita anak-anak juga murah hati, yaitu dengan mengasihi musuh, mengampuni mereka yang telah berkali-kali menyakiti kita. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Bapa dan upah kita besar di surga. Bagaimana kita mengasihi musuh seperti Bapa? Tadi kita mendengarkan dalam bacaan Injil, dalam pendalaman materi yang disampaikan oleh Kak Hana, yaitu berdoa minta berkat bagi orang yang membencimu. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan berbuat baiklah kepada musuh. Berbuat baik itu ada kata agape, ya. Miss Vera ingat itu ada nama kering di PT Badak itu kering agape. Kata agape itu yaitu mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Itu arti kata agape. Artinya ialah mau tidak mau semua anak-anak Tuhan harus mengasihi musuh mereka dengan kasih.
sekalipun dia merencanakan yang jahat untuk saya. Contohnya, saya tetap merencanakan yang baik untuk dia. Jika ia tetap berbuat jahat kepada saya, maka saya tetap akan berbuat baik kepada dia. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai kita anak-anaknya. Sekarang Miss Vera ajak anak-anak semua hafal tidak 10 perintah Allah. Sekarang kita menghafalkan 10 perintah Allah bersama-sama. Jika yang tidak hafal bisa ada di puji syukur, kalau tidak salah di halaman 6. Kalau tidak salah 6 atau 7 di puji syukur. Ya. Kita bersama-sama menghafalkan 10 perintah Allah. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah Allah lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, janganlah membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi tentang sesamamu. Kesembilan, jangan menginginkan istri sesamamu. Kesepuluh, jangan menginginkan milik sesamamu secara tidak adil. Itu adalah 10 perintah Allah. Sekarang kita bersama-sama lagi, Nak, untuk 5 perintah gereja. Di samping 10 perintah Allah, Tuhan juga memerintahkan kita ada namanya 5 perintah gereja. 1, 2, 3. 1, merayakan hari raya hari Minggu. Ya benar. Yang kedua, perayaan hari raya pada hari janganlah melakukan hari diwajibkan. Janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ketiga, berpuasalah dan berpantaulah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Itulah 5 perintah gereja. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan Minggu Gembira kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa dulu.
Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu penutup. Setelah itu kita berfoto bersama. Baik, kita masuk dalam saat teduh. Tangannya dilipat semua, tangannya di depan dada, matanya dipejamkan. Pejamkanlah mata bila kau berdoa. Tutuplah telinga dua-duanya, pakailah lidahmu mengucap kata, susunlah jarimu, doa padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu penutup. Maka adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang ini, kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi Tetap Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Bapa Ini karyakanlah seluruh Bapa pakailah sesuai rencana. Baik, terima kasih buat Kak Noel. Sekarang anak-anak kita buka kameranya. Kita mau foto bersama. Oke, buka dulu kameranya, Nak. Hari ini jumlahnya ada 30 peserta. Like 1, 29. Jadi 30 peserta, baik. Dibuka kameranya, Kakak James, Kak Pascalia Marsanda, Kak Carlos, kemudian Serenia, Saren, oke. Kita foto, 1, 2, 3, buncis. Halaman pertama selesai, halaman kedua. 1, 2, 3, buncis.
Ganti gaya, halaman pertama. 1, 2, 3. Bunci. Halaman kedua. 1, 2, 3. Bunci. Terima kasih. Hari Minggu tanggal 27 Februari kita bertemu lagi di ruang Zoom meeting pukul 13. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Sampai jumpa. Matikan nggak?